Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Untuk Pak Anies, beta mau tanya, dari ketiga capres kemarin, siapa yang menodai proses pemilu? Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang melakukan kecurangan, bos? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa Mana bakal calon dan mana presiden? Anda itu masih bakal calon, bos, belum capres. Jadi bagaimana bisa Anda sudah loncat ke presiden sedangkan capres saja belum? Tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Untuk Pak Anies, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT. Beta mau bilang bahwa apa yang Anda sampaikan itu di luar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Abang Siwa, seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur yang tidak segan-segan untuk mengkritik secara terbuka gagasan politik Abah Anies Baswedan. Mungkin beliau adalah salah satu dari sekian banyak pemuda Indonesia yang berani menyuarakan pendapatnya. Perlu diingat pemirsa, mengkritik bukanlah tindakan melawan ya, melainkan membantu kita melihat kelemahan atau kekurangan dalam karya atau ide kita gitu ya, sehingga kita dapat meningkatkan atau memperbaikinya. Terkadang kritik dari orang lain itu dapat memberikan sudut pandang yang berbeda gitu loh pemirsa, dan memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dari perspektif yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Untuk Pak Anies, beta mau tanya, dari ketiga capres kemarin, siapa yang menodai proses pemilu? Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang melakukan kecurangan, bos? Beta bisa bilang bahwa tipe orang seperti Anda sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Karena menurut beta, seorang negarawan sejati, dia selalu berpikir yang positif, berkata-kata yang positif, serta berbuat yang positif bagi rakyat dan negara ini, bukan malah memprovokasi. Anda sendiri yang bilang bahwa ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka tindakan yang dilakukan harus membawanya ke depan hakim. Terus kenapa Anda malah memprovokasi rakyat dengan mengatakan menyimpang, curang, dan sebagainya? Kata-kata Anda itu ibaratnya racun yang dituangkan dalam sirup, jadi stop tipu-tipu rakyat, bos. Kalaupun mau bilang pribadi, ciri pribadi yang matang, yang modern, serta yang beradab adalah pribadi yang membawa bukti ke depan Mahkamah Konstitusi, bukan yang suka marah-marah dan melakukan agitasi di depan publik. Justru pendukung Anda yang suka marah-marah, yang suka demo di depan KPU, Bawaslu, hingga DPR. Terus kenapa Anda tidak suruh dorong stop untuk marah-marah di jalan? Apakah Anda mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak modern? Apakah Anda juga mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak matang serta tidak beradab? Pendukung Anda yang suka marah-marah, bukannya suruh dorang diam, malah suruh orang lain diam, kan ngawur. Ajar pendukung Anda itu supaya dorang itu tahu diri, supaya dorang itu tahu bahwa kalah itu kalah, menang itu menang, bukan sudah kalah merasa menang, bos. Suara yang Anda dapat itu juga sangat jauh berbeda dengan suara yang didapat oleh Pak Prabowo. Anda mendapat 24% suara, sedangkan Pak Prabowo mendapat 58% suara. Kalaupun ada kecurangan di pihak 02, katakanlah 5% suara, dan itu dianggap hangus, maka masih ada 53% suara. Lalu apakah 53% suara akan kalah dengan 24% suara? Mikir.
Lagian 24% suara yang Anda dapat itu belum tentu semuanya suara murni. Jadi jangan menuduh orang lain curang kalau di pihak Anda saja masih ada kecurangan, bos. Dan pesan beta, kalau mau gugat ke MK, maka siapkan tim yang terbaik. Supaya apa? Supaya Anda jangan dipermalukan seperti kemarin di KPU, di mana tim Anda menjawab pertanyaan dengan cara berputar-putar macam angin cari KTP. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita semua. Presiden Indonesia aku siapa leh? Joko Widodo. Ya Pak Anies presiden apa? Nyalon gubernur ora bakal jadi malah nyalon presiden. Untuk Pak Anies, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan bahwa sebagai salah satu warga Indonesia, beta mendukung Anda untuk ikut meramaikan pesta rakyat pada tahun 2024 mendatang. Tapi tolong, jangan bodohi rakyat, bos. Anda itu mantan Menteri Pendidikan sekaligus seorang dosen. Seharusnya Anda itu mencerdaskan rakyat, bukan malah membodohi rakyat. Anda sendiri tahu bahwa saat ini masih tahun 2022, belum tahun 2024. Jadi bagaimana bisa Anda membuat pertanyaan yang seolah-olah Anda adalah presiden? Anda teriak-teriak siapa presidennya, siapa presidennya. Terus Anda anggap Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden di negara ini hingga tahun 2024. Bahkan beliau adalah presidensi G20 tahun 2021-2022. Dan tahun 2022-2023 beliau adalah presidensi ASEAN atau ketua ASEAN. Lalu Anda siapa sehingga merasa diri sebagai presiden di negara ini? Kalau Anda ingin kampanye, padahal belum waktunya, ya sebutkan tahunnya. Jangan malah lontarkan pertanyaan yang merusak pola pikir rakyat, bos. Akibat dari statement Anda itu, banyak rakyat yang beranggapan bahwa Anda adalah presiden. Jadi bagaimana negara ini mau maju sedangkan kandidat capres saja merusak pola pikir rakyat? Lagian, masa Anda tidak bisa membedakan mana bakal calon dan mana presiden? Anda itu masih bakal calon, bos, belum capres. Jadi bagaimana bisa Anda sudah loncat ke presiden sedangkan capres saja belum? Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Untuk Pak Anies Baswedan, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda agar jangan samakan kata-kata yang ada dalam kitab suci dengan kata-kata yang Anda miliki. Kata-kata dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan, bukan kata-kata omong kosong seperti yang Anda sampaikan. Kalau Anda tidak bisa bekerja, ya sampaikan dengan jujur pada masyarakat. Jangan malah membawa-bawa agama untuk menutupi kepentingan politik Anda. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa hari-hari ini yang dianggap penting hanya karya dan kerja. Padahal kata-kata juga penting. Supaya Anda tahu Pak Anies, saat ini rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting karena rakyat sering ditipu. Sering ditipu oleh kata-kata manis dari kalian para pejabat. Jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting dalam membangun bangsa. Yang rakyat butuh saat ini adalah kalian bekerja dan memberikan hasil karya pada rakyat, bukan malah memberikan kata-kata manis untuk menutupi kegagalan kalian. Anda juga mengatakan bahwa di atas karya dan kerja ada kata-kata, dan di atas kata-kata ada gagasan. Anda jangan membodohi rakyat, bos. Supaya Anda tahu, gagasan dan kata-kata itu muncul karena adanya motivasi dari sebuah karya. Kalau tidak ada motivasi atau dorongan dari sebuah karya, maka gagasan dan kata-kata itu tidak akan pernah ada. Beta ambil contoh, karya pembangunan yang ada saat ini di Indonesia muncul dari gagasan dan kata-kata. Tapi ingat, kalau tidak ada motivasi dari karya untuk menjadi negara maju dan mensejahterakan rakyat, maka Pak Jokowi dan jajarannya tidak akan mungkin bekerja seperti sekarang. Mungkin beliau hanya duduk di istana dan berkata-kata seperti Anda. Mungkin juga berbagai pembangunan yang ada saat ini akan mangkrak. Tapi Pak Jokowi tidak seperti Anda. Beliau punya motivasi besar. Beliau didorong oleh
karya besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mensejahterakan rakyat. Makanya Pak Jokowi sering keliling Indonesia untuk membangun berbagai pembangunan yang ada saat ini. Jadi Anda jangan membodohi rakyat untuk lebih mengutamakan kata-kata daripada kerja. Jadi sekali lagi beta ingatkan pada Anda Pak Anies, dalam membangun bangsa ini perlu adanya gagasan dan kata-kata, itu beta sepakat. Tapi ingat, motivasi munculnya gagasan dan kata-kata adalah karya yang tercipta karena adanya kerja. Kalau tidak ada kerja atau tindakan, maka gagasan dan kata-kata itu ibarat mimpi manis yang terasa pahit. Itu sama saja dengan Anda bermimpi menjadi seorang presiden, tapi di tahap bakal calon saja Anda sudah gagal. Kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh, Bang. Soal apa tadi Bang Karim menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Untuk Pak Anies, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT, beta mau bilang bahwa apa yang Anda sampaikan itu di luar nurul. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda berpendapat bahwa kabupaten, kecamatan hingga desa punya saham di dalam jalan tol, maka pertanyaannya apakah kabupaten, kecamatan hingga desa sanggup membeli tanah dari warga dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah pusat? Jangankan kabupaten, kecamatan hingga desa, bos. Pemerintahan sebelum Pak Jokowi saja punya banyak masalah soal pembebasan lahan. Makanya banyak bangunan mangkrak. Dan salah satu faktor paling berpengaruh adalah soal harga tanah yang tidak adil bagi warga. Jadi bicara itu jangan semanis bibir, bos. Pada umumnya tanah yang dibangun jalan tol itu bukan milik kabupaten, bukan milik kecamatan ataupun desa, melainkan itu awalnya milik warga, kemudian dibeli oleh negara. Setelah menjadi milik negara, barulah investor masuk untuk bangun jalan tol. Lalu kalau Anda berpendapat bahwa tanah itu tidak usah diakuisisi, melainkan dikonversi untuk menjadi penyertaan modal bangun jalan tol, maka pertanyaannya, kalau satu jalan tol melewati 1000 lahan, apakah 1000 warga pemilik lahan juga punya saham di dalam? Suatu ketika ada warga pemilik modal merasa kecewa karena satu dan lain hal, terus dia menutup akses di lahan miliknya, apakah 999 warga itu tidak rugi? Misalnya beta dengan Anda punya tanah, terus kita sama-sama masukkan sebagai penyertaan modal untuk bangun jalan tol, dan ke depan beta menutup akses di lahan milik beta, apakah Anda tidak rugi? Bukan Anda saja yang rugi, tapi semua pemilik modal akan rugi. Jadi berpikir itu yang kritis, bos. Tanah itu harus diakuisisi untuk dikontrol oleh negara. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara negara dengan warga. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara investor dengan warga. Dan supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara warga dengan warga. Itu baru adil. Manajemen konflik soal pembebasan lahan yang ada di jalan tol saat ini sudah betul. Jadi Anda jangan buat perubahan yang ngawur. Wow. Kritiknya luar biasa sekali ya. Inilah pentingnya sebuah kritik gitu kan. Karena orang itu biasanya ya kalau ketika dia menyampaikan gagasan gitu kan, kadang mereka itu saking semangatnya gitu ya memberikan gagasan dan statement sehingga mereka tidak mengoreksi lagi gitu. Apa sih yang kurang pas gitu dari gagasannya gitu kan.
terkadang itu perlu ada seseorang yang mengkritik gitu ya, agar si gagasannya itu kembali disempurnakan lagi atau diperbaiki lagi gitu ya, agar tidak banyak orang-orang yang menjadi salah paham dengan gagasannya gitu ya, menjadi salah paham dengan statement-statementnya gitu kan ya. Syukur-syukur yang mendengar gagasannya itu paham dan bisa memilah gitu. Ini celakanya bagi orang-orang yang langsung menelan bulat-bulat gagasannya itu dan langsung menyimpulkan gitu kan, seperti itu. Wow, ini siapa? Abang Siwa ya, salah satu pemuda dari Nusa Tenggara Timur. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pemuda yang berani mengkritik secara terang-terangan ya untuk gagasan-gagasan dan statement-statement dari Abah Anies Baswedan, pemirsa. Dan kita perlu nih pemuda-pemuda seperti ini yang berani menyerukan atau berani menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu, seperti itu. Jangan takut, karena kritik itu bukanlah melawan, bukanlah pembangkang ya, karena kritik itu membangun ya, untuk memperbaiki gitu kan gagasan-gagasan kita yang mungkin kurang pas, seperti itu ya. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.